tadi pada saat sambutan adanya berpesan penanganan COVID yang komprehensif dan tadi salah satu kabupaten Sragen kalau tidak salah di Kudus sudah masuk klaster terbaru yang sama dengan yang ada di India, sehingga jangan sampai nanti menyebar di seluruh Jawa Tengah. Jadi tadi khusus pesannya untuk kami, saya dan Bupati Sragen dan juga Bupati Demak yang kebetulan sama-sama dokter dan juga sama-sama putri. Jadi khusus tadi dipesan untuk penanganan COVID dan penanggulangan kemiskinan untuk Kabupaten Sragen, dan pesannya tadi juga khusus untuk Sragen Gaspol. Lanjutkan yang kemarin. Bangkitan ekonominya apa? Salah satu ya. Ya, dalam proses penganggaran APBD tahun 2022 ini kami juga menganggarkan untuk bantuan modal, kemudian pelatihan bagi UMKM, baik itu yang startup ataupun yang sudah terdata di database kami. Sekarang kita punya database di UMKM ini lebih terpadu, dan nanti dengan adanya penyederhanaan di tingkat OPD, UMKM akan menjadi satu dengan Dinas Perdagangan. Itu akan lebih memudahkan lagi untuk koordinasi ke depan seperti itu. Mbak, dengan waktu yang singkat ya, mungkin sampai 2024, mungkin yang bisa digenjot mengangkat Kabupaten Sragen sektor mana? Kalau sampai 2024 atau 2026 kan tentu masa tugas bupati harus 5 tahun, dan RPJMD yang disusun pun selama 5 tahun. Visi misi pun di breakdown untuk pencapaian 5 tahun. Jadi kita kira sih semua di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga sudah kita breakdown satu persatu. Khususnya untuk tahun depan kita fokus untuk pelayanan publik berbasis teknologi dan perbaikan perekonomian untuk Sragen. Dan Sragen sudah memulai, desa-desa sudah berbasis internet, SKUDES yang sudah jalan. Nah, ini harus diurus lagi supaya nanti transaksi sampai di desa juga sudah non tunainya sudah optimal. Ada target program 100 hari biasanya, Mbak? Mengalir aja, mengalir saja, karena kita melanjutkan yang ada kemarin, menyempurnakan yang belum sempurna. Kemudian kita punya target baru juga, slogan yang baru. Kemarin dulu rukun, yang sekarang gotong royong. Apakah bisa rukun juga tetap dengan periode yang pertama? Saya kira pertanyaan itu tidak relevan ya, karena seorang kepala daerah itu sudah tahu porsi tugasnya, wakil juga sudah tahu porsi tugasnya, dan kita sudah sama-sama dewasa menjalani. Sepanjang semua sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, saya kira kita akan tetap pada role yang benar. Dan saya dengan Pak Suroto juga sudah berkomitmen, sama dengan waktu itu dengan Mas Didi pun sudah berkomitmen. Kita berdua bertugas menjaga agar Sragen senantiasa dalam keadaan aman, tentrem, guyup rukun, ya, kemudian gotong royong lebih kenceng lagi, bikin Sragen lebih baik. Di akhir jabatan kedua ini ada target kemiskinan 1 digit. Kami menargetkan 9,8 ya, sampai dengan di 5 tahun nanti yang akan datang. Dan semoga bisa diwujudkan, dan kita harus kerja keras. Belajar 5 tahun ini menurunkan 1 digit saja, tidak usah 1 digit, koma saja, 0, saja, effortnya sangat luar biasa. Dan kemudian kita kembali lagi turun pada saat masa pandemi ini. Saya kira pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan itu harus menjadi fokus nanti ke depan. Sekarang 13, ya? 12, berapa? Yang siapkan, yang prinsip, yang membantu, mendukung, yang utama masalah COVID-19 Corona yang sifatnya masih menghadapi kita bersama. Pak, dengan wakil dari Utara Bengawan ini mungkin ada harapan untuk warga Utara Bengawan lebih? Ya, kita memang ikhtiar berusaha, khususnya di bidang pertanian dan sebagainya. Masalahnya ya, masalahnya kalau infrastruktur saya kira itu sudah target utama. Tapi untuk peningkatan perekonomian kita ya menggalakkan dengan adanya pertanian lah situasinya di Utara Bengawan. Selain itu terus UKM, perindustrian kecil yang
di Klukung, di Molong, Kali Jambi dan sebagainya itu ya kita tinggal memberi semangat dan dukungan yang sifatnya bersama-sama. Keluarga saya yang kemarin memang ya seluruhnya adalah pengusaha. Itulah target kita yang prinsip untuk mendukung dan mengamankan. Tantangan ke depan lebih berat, pemulihan ekonomi menjadi faktor yang paling utama. Dan tadi pada saat sambutan, Ganjar berpesan untuk penanganan COVID yang komprehensif dan tadi di salah satu kabupaten Sragen kalau tidak salah di Kudus sudah masuk klaster terbaru yang sama dengan yang ada di India, sehingga jangan sampai nanti menyebar di seluruh Jawa Tengah. Jadi tadi khusus pesannya untuk kami, saya dan Bupati Sragen dan juga Bupati Demak yang kebetulan sama-sama dokter dan juga sama-sama putri. Jadi khusus tadi dipesan untuk penanganan COVID dan penanggulangan kemiskinan untuk Kabupaten Sragen, dan pesannya tadi juga khusus untuk Sragen Gaspol. Lanjutkan yang kemarin. Bangkitan ekonominya apa? Salah satu yang Ya, dalam proses penganggaran APBD tahun 2022 ini, kami juga menganggarkan untuk bantuan modal, kemudian pelatihan bagi UMKM, baik itu yang startup ataupun yang sudah terdata di database kami. Sekarang kita punya database di